Oke, selamat malam. Baik, sembari nunggu yang lain, kita tes suara dulu ya. Suara saya terdengar sampai sana? Apakah terdengar? Oke. Ya. Cek 1 2 3, cek. Saya terdengar ya. Kita tunggu 2 menit lagi ya untuk sebelum kita mulai kelasnya. Kita nunggu teman-teman yang lain. 2 menit lagi. Silakan yang masih punya kesibukan, masih ada waktu 2 menit agar bisa fokus nanti belajarnya ya. Minggu kemarin bagaimana mid testnya? UTS-nya bagaimana? Mudah kan? Bagaimana UTS-nya? Mudah ya? Lumayan susah, lumayan gampang. Loh, kan itu open book, Mbak. Buka buku. Boleh buka buku. Itu Mbak Cella Monica itu Mbak Monica Supardi itu ya? Bener nggak? Ya, mohon maaf. Tugas-tugasnya belum saya koreksi. Belum bisa saya koreksi, cuman bisa dilihat sekilas. Jadi, untuk UTS kemarin, kita berbicara tentang yang kemarin dulu ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita evaluasi UTS yang kemarin sejenak. Jadi, UTS kemarin itu saya baru lihat sepintas, belum saya koreksi secara mendalam. Kira-kira 70% lah ya. Jadi 70% penguasaan materi untuk section 1 dan section 2. Maksudnya unit 1 unit 2 maksudnya. Gitu ya. 70% lah bisa dikatakan penguasaannya 70%. Untuk hasilnya mungkin saya upload nanti di grup. Bagaimana hasilnya ya? Oke. Baik, 5 menit sudah berlalu. Kita mulai saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Good evening guys. Selamat datang kembali pada pertemuan ke-7 dalam pengajaran bahasa Inggris.
semester 1 tahun ajaran 2015. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, malam ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing demi kebaikan kita semua, dan semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi manfaat dan bisa terserap seutuhnya oleh rekan-rekan ya. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, silakan masuk yang baru bergabung. Oke ya. Baik, untuk hari ini, untuk malam ini, kita akan belajar tentang expressing gratitude dan expressing apologize. Jadi, rekan-rekan bisa membuka buku pada halaman 34. Silakan buka buku halaman 34. Di sana kita membahas tentang expressing gratitude atau thanking. Ada yang tahu gratitude itu apa? Baik, nah ini expressing gratitude. Oke, jadi penjelasannya, gratitude adalah ungkapan untuk mengekspresikan rasa terima kasih kepada orang lain. Nah, jadi rasa terima kasih kepada orang lain. Ingat ya. Jadi kita mengekspresikan perasaan kita, gitu, perasaan terima kasih kita kepada orang lain. Itu namanya gratitude dalam bahasa Inggris. Nah, adapun gratitude terbagi menjadi beberapa kelompok. Maksud kelompok di sini adalah ada ungkapan yang secara umum digunakan, yaitu misalkan thank you, thanks. Jadi bisa kita tulis di sini ada ungkapan gratitude, jadi ungkapan terima kasih secara umum. Itu ada thank you dan ada thanks. Itu. Kemudian selanjutnya dengan cara tegas. Biasanya kita sering menyebut thank you very much. So, thank you so much. Tuh, terima kasih banyak ya. So, thanks a lot. Thank a lot. Gitu ya. Nah, untuk thank a lot, di sini ada catatan bahwa thank you a lot. Nah, itu nggak bisa. Atau thank lots. Jadi, jika kamu ingin menunjukkan rasa terima kasihmu, kamu dapat mengatakan thank you for atau thanks for, gitu ya. Jadi seperti ini. Contohnya, thank you for coming. Nah, jadi
bisa mengatakan juga thank you for coming today, gitu ya. Thanks for coming today. Jadi ada thank you, ada thanks. Itu. Kemudian ada juga bentuk formal. Jadi bentuk formalnya dari ungkapan rasa berterima kasih itu I want to thank you for. Nah, I want to thank you for. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk. Gitu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk bla 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 atas kedatanganmu, atas partisipasimu gitu. I wanna thank you for your participation, for your apalagi for your coming today, gitu ya. Duh, maaf ini suaranya agak serat-serat, selak-selak, serak-serak. Hey. Nah, ada lagi di situ tercantum ada yang extremely. I am extremely grateful to you for. Jadi I'm extremely bener ya, kurang T-nya terlebih T. I am extremely grateful to you for helping me. For helping me in particular program. For helping me in particular program, gitu ya. I am extremely grateful to you for helping me in particular program. Maksudnya apa? Extremely itu bisa diubah menjadi very. Sama aja. Cuman tingkatannya itu lebih tinggi extremely. Extreme itu secara ekstrim, secara luar biasa, gitu ya. Jadi yang namanya luar biasa itu biasa, nah di luar kebiasaan itu luar biasa. Extremely grateful to you for helping me in particular program. Ya, sangat bingit gitu ya. Sangat bingit lah pokoknya. Itu. Oke. Lanjut. Di situ juga ada untuk bentuk formal kita bisa mengatakan atau bisa menggunakan I am grateful for. Nah, ini yang biasa aja tingkatannya. I'm grateful for. Tuh. Ungkapannya I am grateful for. Jadi itu biasa aja tingkatannya. Ya, monggo yang baru masuk. Monggo diperhatikan. Ini baru page 3. Kita membahas tentang expressing gratitude. Ya, yang baru datang silakan buka buku halaman 35. Malam ini kita akan membahas tentang expressing gratitude, ya. Oke. Nah, terus bagaimana cara kita untuk merespon ungkapan yang telah diucapkan oleh lawan bicara kita? Contohnya,
Oke, congratulations to you. Congratulations on your success. Congratulations on passing your exam. Nah, gitu ya. Kemudian di situ ada catatan. Catatannya adalah kalimat-kalimat yang digunakan dalam merespon ungkapan terima kasih. Biasanya apa? You are welcome. You are welcome. Nah, terus kemudian that's okay. It's a pleasure. Thanks. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you very much indeed. Nah, itu yang ungkapan terakhir artinya apa? Indeed itu maksudnya apa? Indeed. Pleasure itu sebuah penghargaan. Ya, nggak apa-apa gitu sebenarnya. Nggak apa-apa, biasa aja. Saya senang kok gitu. It's a pleasure. Kalau indeed itu di sini, duh, mohon maaf ya, suara saya agak serak-serak. Habis konser tadi. Bentar ya, saya minum dulu. Ya, konser tadi, konser kecak, tarik kecak. Nah, kan kecak lumayan tuh suaranya ya. Ya, terima kasih sarannya. Betul, ada yang datang di ICE. Iya, tanggal 6. Tanggal 6 konser lagi. Wah, kebetulan di Taipei. Lihat aja nanti di timeline saya. Di sana ada ICE, ICE. Itu bagus tuh untuk praktis bahasa Inggris. Bagus untuk latihan bahasa Inggris. Jadi semua dialog itu dalam bahasa Inggris. Atau nanti bisa, kalaupun nggak bisa hadir, nanti bisa nonton video rekamannya. Oke ya, lanjut ya. Itu selingan aja itu. Baik. Jadi, aduh lupa kan jadinya. Kalimat dalam merespon ungkapan terima kasih. Jadi, you're welcome. That's okay. It's the pleasure. Pleasure. Thanks. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. And thank you very much indeed. Nah, indeed, apa itu artinya indeed? Ada yang tadi memang katanya ya. Sebenarnya indeed, nah indeed ini adalah
sungguh-sungguh. Betul. Saya sungguh sangat berterima kasih. Nah, itu. Jadi indeed di situ penekanan. Betul, Mbak Monica. Jadi indeed dalam hal ini misalkan kita ingin mengungkapkan sesuatu, ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sesungguhnya gitu. Jadi ada indeed dalam hal ini. Jadi ungkapan indeed itu dipakai untuk penekanan suatu ungkapan. Penekanannya aja ya. Jadi thank you very much indeed. Nah, seperti itu. Oke. Baik. Sebelum pindah slide, ada pertanyaan? Sebenarnya di sini ada banyak nih macam ini. Banyak. Di halaman 35 dan 36 itu ada banyak itu. Di situ contohnya ada that's alright. It's a pleasure. It's no trouble. Nah, it's no trouble. Itu jarang banget tuh. Jarang banget. It's no trouble. Ini janggal kelihatan ya. Betul nggak? Nih. It's no trouble. Nah, itu. Nggak masalah maksudnya gitu. Cuman biasanya kita bilang it's no problem gitu ya. You have been very helpful. Nah, itu dapat kata itu dari mana Mbak Ani? Itu beneran gitu yang ungkapinnya kayaknya nggak macam-macam. Ya, it's no problem biasanya. It's no trouble, it's no problem. Oh ya, you've been very helpful. Artinya sama aja. Terima kasih banyak atas pertolonganmu gitu. Terima kasih banyak ya pertolongannya gitu. Jadi you have been very helpful. Itu sama aja Mbak Ani. Very helpful. Sudah sangat membantu. Ya, kurang lebih begitu. Jadi memang yang saya catat di PowerPoint ini, di slide ini, itu semuanya artinya adalah respon ketika orang mengungkapkan kepada kita tentang bagaimana cara kita merespon kembali gitu. You're welcome. Nah, mengenai no thanks, bisa nggak? Nah, bisa nggak? Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? No, thanks. Artinya kan tidak terima kasih gitu maksudnya. Tidak terima. Atau gimana? Maksudnya apa ini? No thanks. No thanks. Itu apabila kita ingin menawarkan sesuatu. Kalau biasanya no thanks itu. Jadi, can I help you? Nah, kalau drama itu Mas Drama ya namanya ya. Bener nggak? Mas Drama. Mas atau Mbak kalau drama itu? Ya.
Jadi Mas, oke. No, thanks. Jadi kalau no thanks, nah itu ya betul. Gini, no thanks seperti ini, itu respon ketika kita ditawari sesuatu. Misalkan kita menawarkan, misalkan gini, can I help you? Nah, contohnya gitu, can I help you? Nah, biasanya kalau orang yang nggak mau dibantu, maksudnya orangnya bisa sendiri itu mengerjakannya, itu akan menjawab no, thanks. Jadi si A, nah misalkan si ini adalah George. Ini George. Nah, menawarkan, can I help you? Nah ini Sasa. Sasa menjawab, no thanks. Enggak, terima kasih. Ya, sama juga menawarkan makanan. Mau makanan ini enggak? Oh enggak, terima kasih. Gitu ya Mas Dama, bisa dipahamin ya. Jadi ini sudah beda respon, sudah beda respon untuk ungkapannya, ekspresinya. Gitu ya. Oke. Good. Bagus. Oke, ada yang tanyain lagi mengenai kata-kata yang ada di halaman 35 dan 36. That's alright. Itu umum ya. Ada yang aneh nggak di situ kata-katanya menurut rekan-rekan, teman-teman, mbak-mbak, mas-mas? Nah, di situ ada juga halaman 36 ada juga responding to thanks. Nah, ini sama juga merespon terima kasih. You're welcome itu US. Nah, United States atau Amerika biasanya memakai itu. You're welcome. Nah, tapi di Inggris itu digunakan secara formal itu biasanya not at all. Nah, not at all. Not at all. Bacanya not at all. Itu not at all itu biasanya dipakai di Inggris, United Kingdom, UK. Itu. Kemudian don't mention it. Nah, tergantung. Biasanya Singapura atau suatu negara bahasanya itu akan mengikuti bahasa penjajahnya. Biasanya gitu. Biasanya nggak selalu, karena bahasa Indonesia adalah bahasa murni dari Indonesia, walaupun banyak serapan. Tetapi ada juga Malaysia. Nah, Malaysia bahasa Inggrisnya bahasa mana? Karena dia dijajah oleh Inggris, berarti dia ngikut ke Inggris. Australia misalkan, Australia bahasa Inggrisnya ngikutin mana? Ngikutin Inggris, karena negara persemakmuran Inggris gitu. Nah, jawabannya adalah Singapura ikut mana? Inggris atau Amerika? Inggris Singapura sama Inggris Amerika sama enggak? Itu ada yang sama, ada yang tidak, tergantung penduduknya. Tapi sebagian besar Inggris Singapura itu biasa mengikuti Inggrisnya Inggris. Nah, susah ya kan? Inggrisnya Inggris. Inggrisnya Inggris apa itu? Bahasa Inggrisnya Inggris. Bingung kan? Jadi
Udah, itu memang prinsipal, jadi mendasar. Kalau kita membahas tentang itu namanya mother tongue. Jadi bahasa lidah, bahasa ibu. Itu nggak akan selesai dalam satu hari. Singlish itu Singapura English ya. Ya, saya belum pernah ke sana. Jadi memang saya berdasarkan ini aja. Ya, Singapura English gitu. Berdasarkan data. Nah, kalau pengalaman saya nih, ada cerita sedikit. Pernah nonton ini nggak? MotoGP. Nah, ya. MotoGP. Jadi balapan motor itu loh. Nah, ada yang namanya Casey Stoner atau main bola di Manchester United, Sir Alex Ferguson. Pernah dengar atau pernah dengar dia ngomongnya kayak gimana? Nah, itu dua hal yang berbeda. Satu lagi si Nicky Hayden. Nah, Valentino Rossi. Jadi masing-masing punya logat masing-masing dalam berbahasa Inggris. Ada yang orang asli Italia. Nah, Valentino Rossi itu orang Itali. Jadi dia menggunakan logatnya. Mother tongue itu logat lah, logat pakai Itali walaupun dia berbahasa Inggris. Artinya kita kembali ke Singapura. Nah, Singapura biasanya dia menggunakan logat Singapura untuk berbahasa Inggrisnya. Nah, bingung lagi kan? Ya pokoknya orang Jawa misalnya, wong Jawa, wong Sunda ngomong bahasa Indonesia punya logat masing-masing. Gitu loh. Jadi bahasa Inggris pun sama. Bahasa Inggris itu punya logat pada negara masing-masing. Namanya mother tongue. Nah, di dunia ini itu dibagi berdasarkan dua model. Kata buku itu dibagi menjadi dua model. Satu model Amerika, yang kedua model UK atau Inggris. Contohnya gini ya. Nah, contohnya dalam penulisan center sama centre. Nah, ini artinya apa nih? Ups. Ada yang tahu ini artinya apa? Center sama centre. Apa bedanya? Tengah. Dua-duanya itu artinya tengah. Atau pusat. Nah, artinya sebenarnya sama, tetapi model atau gaya bahasa mereka berbeda. Kenapa? Nah, yang perlu kita ketahui, center itu biasanya American style. Namun centre itu UK style. Nah, ini loh. Yang kita sering lihat nih. Nah, contohnya lagi apa? Color. Nah, ini ada UK-nya itu color. Nah, warna. Di warna untuk US style, ini US, ini American style. Itu menggunakan hanya simple seperti ini, color. Tapi
UK itu menggunakan tambahan U lagi, color. Dua-duanya sama, tapi kita kadang suka bingung ya antara centre atau center yang benar. Dua-duanya benar, cuman kita mengacu ke bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya Amerika, seperti itu. Oke ya, ini sebagai pengetahuan umum saja. Jadi mengapa bahasa Inggris itu dibagi dua model, dan masyarakat di dunia itu setuju bahwa American style sama English style itu berbeda. Dari cara pelafalannya juga berbeda, logatnya, pronunciation, pengucapannya. Indonesia juga demikian, berbeda pula, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita menonton video atau menonton film barat, nah film barat dalam kutip Mr. Bean. Nah, Mr. Bean itu menggunakan gaya bahasa UK. Dia logatnya itu UK banget. Ya, gitu, betul. UK banget. Nah, contoh lainnya apa? Nah, soccer. Nah, ini soccer sama dengan satu laginya football. Soccer itu Amerika bilang American style, sedangkan football itu UK style. Soccer itu US style. Kemudian football itu UK style, sama artinya sepak bola. Kenapa di US tidak ada football? Maksud artinya sepak bola, kenapa bukan football di Amerika gitu? Kenapa soccer? Karena Amerika punya istilah sendiri untuk football, yaitu American football, yang ngejar-ngejar nabrak orang itu loh, ngelempar bola bentuk elips dilempar. Nah, itu American football. Nah, itu namanya American football. Mereka menyebut, orang Amerika itu menyebutnya American football itu yang nabrak-nabraknya. Beda dengan rugby juga. Wah, pokoknya banyak lah. Gitu. Sedangkan di Inggris simple. Sepak bola ya football aja cukup. Gitu. Oke? Ya. Nah, jadi kita bukan Kastian, itu namanya apa ya, Kastian ya? Iya, yang dipukul itu. Aduh, lupa namanya. Baseball ya namanya. Iya kali, saya lupa itu namanya. Nah, yang lari bawa bola, betul. Dia bawa bola, bertabrakan. Nah, itu American football. Ada lagi rugby, yang nggak pakai pelindung gitu kalau nggak salah. Nanti searching aja, coba nanti searching aja. Saya nggak tahu pastinya, takut salah saya. Ya, semacam gitu. Ya, agak lonjong itu loh. Berarti update ya, tahu ya, kayak gitu ya. Ya, oke. Back to the laptop. Kembali ke laptop. Oke. Jadi mulai sekarang, teman-teman nanti kalau misalkan dapat tawaran, bukan tukul mah udah bukan empat mata lagi sekarang bahasa Inggris. Nanti kalau sering kembali ke laptop jadi bukan bahasa Inggris.
Gini, jadi teman-teman, oh iya tahu Pak, ya saya nggak tahu. Ya makanya kita kembalikan ke laptop, kita kembali ke topik. Jangan OOT. Tahu OOT nggak? Nah, OOT itu artinya apa kan? Kadang kalau kita bicara itu OOT nih, OOT itu out of topic. Ya betul. Wah update nih bahasa gaul. Out of topic, jadi keluar dari permasalahan. Betul, betul, betul. Jadi kalau orang bilang misalkan, wah jangan OOT dong. Nah, out of topic. Jadi keluar dari permasalahan, keluar dari pembahasan. Ya, sip. Tuh, lanjut. Jadi mulai sekarang, kalau misalkan ingin merespon suatu ungkapan terima kasih, jangan you're welcome aja. Di sini ada banyak nih, ada banyak. Jadi bisa kita menggunakan okay, that's okay, atau it is nothing, don't mention it. Nah, contohnya gitu. Thanks a lot, not at all. Nah, seperti itu. Jadi jangan menggunakan thank you very much, you're welcome. Nah, bisa juga dengan never mind, thanks, alright, thanks, alright. Nah, seperti itu. You're welcome, it doesn't matter, gitu ya. Jadi tidak selalu you're welcome saja. Lanjut. Nah, sekarang buka halaman 38. Coba sekarang halaman 38. Buka halaman 38. Di situ ada cara untuk mengucapkan permintaan maaf. Expression of apologizing. Gitu ya. Oke. Ini teman-teman sudah nyimak semuanya kan? Masih menyimak semuanya kan? Maksudnya sebentar lagi saya akan menyetelkan video untuk teman-teman. Jadi mohon nanti disimak videonya. Nanti disimak ya videonya ya. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa di-play. Nah, coba kita play. Nonton dulu ya video ya. 1 menit.
Nyangkut kata dia. Sorry about that. Nah, don't mention it. Kita review mulai. Hmm. Don't worry about it. Really, I'm sorry. Baik, dialog satu. Kira-kira kata apa aja yang kita tangkap dari dialog satu? Ya, coba kita review lagi. Bisa? Wah, lupa. Apa tadi? Ada I really am sorry. Gitu kan? Kemudian kata perempuannya don't mention it. Jadi ceritanya yang cewek itu dia nyari pulpen yang dipinjam gitu, yang dipinjam si resepsionis. Jadi katakanlah dialog 1A itu misalkan Amanda itu si ceweknya dan si Darko itu cowoknya. Nah, do you happen to have the pen I gave you? Nah, ya, jadi yang pertama si siapa yang cewek itu namanya? Lupa kan saya namanya tadi. Si Salsa misalnya. Salsa sama Darko. Jadi si Salsa itu kehilangan pulpen katanya. Yang waktu itu saya berikan padamu. Aduh ini. Waduh. Oh no. Oh no. Connection is lost. Wah, hilang ini lagi. Oke. Lanjut. Suaranya hilang tadi, sempat terputus. Koneksinya sempat terputus. I really am sorry about it. Really sorry about it. Oke. Sekarang bisa dengar? Halo? 1, 2, 3. Sudah dengar lagi? Cek. Oke. Jadi, tadi si Sasa itu nyari pulpennya. Saya nyari pulpen nih yang kemarin atau yang tadi saya berikan kepadamu. Mana pulpennya? Gitu, kata si Sasa. Kemudian si Darko bilang, aduh, di mana ya? Aduh, maaf, saya ngeri. Tiba-tiba si Sasa melihat pulpennya itu terselip di belakang telinga. Tersangkut di belakang telinga. Jadi nunjuk-nunjuk, oh itu pulpennya ada di belakang telinga ternyata. Gitu. Nah, setelah kelihatan di belakang telinga, si Darko ini meminta maaf. Aduh, maaf. Saya sungguh minta maaf. Nah, gitu. Oke, it's just a pen. Don't mention it. Jadi, nggak apa-apa, itu hanya pulpen kok. Gitu. Nggak apa-apa, jangan mengganggumu dengan sebuah pulpen, katanya gitu. Jadi, oke, nggak apa-apa. I'm really sorry, gitu. Sorry. Maaf banget, gitu. Maaf bingit. Halo? Sunyi lagi ya?
Oh, ada. Oke. Jadi, oke. Ya, 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 ya. I'm really sorry about that. Nah, seperti itu. Jadi, ya tadi dialog pertama itu cara mengungkapkan minta maaf si Darko ini, si cowoknya itu. I'm really sorry, nggak apa-apa. Sama aja kok. I'm really sorry. Jadi really itu hanya sebuah penekanan. Saya sungguh minta maaf gitu. Saya juga I'm sorry indeed itu juga sama juga. I'm sorry, really. Nah, itu sama juga. Jadi really itu hanya penekanan. Penekanan. Dia bisa diletakkan di mana saja. Seperti itu, Mbak Nisa. Oke. Kita bisa melanjutkan ke dialog yang kedua? Bisa? Oke, bisa ya. Oke. Next to the second dialogue. Disimak ya, disimak lagi ya. Disimak lagi, terus nanti saya coba akan review kembali, oke? Siap ya? Saya play. Ternyata macet. What happened? Macet ternyata. Kita coba dari awal ya, dari awal lagi ya. Kita review dari awal lagi. Tadi internetnya lost. Dialog one. Nah, Sasa datang. Tunggu ya sebentar katanya dia. Dia nyari pulpen. Minta maaf, saya pikir saya kehilangan apa-apa. Nah, itu nggak penting katanya. Jangan ganggu dirimu dengan sebuah pulpen. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Nah, bilang itu dia. Ada di belakang telinga. Tergantung di belakang telinga. Ya, sorry. That's Halo, Mbak. Kamu monggo ditonton ya. Oke, it's no problem. It's no problem. Please welcome. Please watching the dialect. Nah, ini nonton lagi ya. Maafkan saya, Pak Doni itu.
Nah, kita review. Hati-hati katanya gitu. Maafkan saya, apa maksudnya? Gitu kata. Kamu nggak ngelihat ya ketika kamu berjalan. Kamu menginjak kaki saya, katanya gitu. Oh, saya sungguh minta maaf, katanya gitu. Nah, kamu sebaiknya hati-hati. Oke. Saya minta maaf, saya berjanji tidak akan melakukan lagi. Saya akan memperhatikannya di waktu yang akan datang. Tapi dia nginjek lagi ternyata. Dialog ketiga. Ya, oke. Lihat apa katanya. Saya takut saya telat, gitu. Kamu telat sedikit atau telat banyak? Oh, saya terjebak macet nih. Saya pikir saya akan telat sedikit. Oke, nggak apa-apa katanya gitu. Saya sungguh minta maaf ya. Ah, nggak apa-apa, lupakan saja. Jangan khawatirkan itu. Nah, tapi ternyata dia jalan sama cewek lain kan. Hmm, itu. Sekarang jalan 4. Nah, ini. Berapa umurmu katanya? Saya 30 tahun. Kamu berapa? Kamu nggak bisa bertanya seperti itu. Ya, saya tidak bermaksud lemparkan pertanyaan yang tidak sopan. Maafin saya tidak akan bertanya lagi. Apa, jangan khawatir. Oke. Tapi ternyata dia nanya lagi kan? Over 30? Ya, over 30? Eh, lebih dari 30 tahun gitu. Jadi kan dia nyinggung lagi ternyata. Wah, gitu. Gimana videonya? Bagus kan videonya? Ya. Jadi dialog kedua tadi tentang apa yang dialog kedua? Masih ingat tadi yang dialog kedua? Yang dialog kedua tadi ada seorang cowok lagi jalan yang sedang baca koran, gitu kan? Nah, tiba-tiba dia nginjek kakinya. Nah,
Itu di mana? Di bus stop, betul. Itu tempatnya bagus. Tiba-tiba kakinya keinjak tuh si cowok tadi. Hey, watch it when you're walking, katanya gitu. Hey, hati-hati ketika kamu berjalan gitu. Hati-hati kalau jalan gitu. Kalau bahasa Indonesia gitu. Kata orang Jakarta, buset dah, hati-hati lo jalan gitu. Mata lu taruh mana? Gitu kata orang Betawi kan gitu. Maaf ya, bukan maksud nyinggung nih. Maksudnya biar penyerapan bahasa Indonesia gitu loh. Kaki lu taruh mana gitu. Oke, nggak apa-apa Mbak Ainul. Mumpung nanti bisa dilihat ya rekamannya ya. Seru loh. Ya, orang Jawa langsung berantem. Injek ya. Jadi si cowok itu kan minta maaf tuh. Oke, maaf, maaf. Gitu. Terus si yang diinjeknya itu bilang, kamu sebaiknya perhatikan jalanmu. Gitu. Jangan lakukan itu lagi. Iya, 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 aku minta maaf, aku minta maaf. Tetapi pas terakhir-terakhir itu kan malah injak lagi. Ya, itu yang kedua. Oke, bagus. Di pay attention. Perhatikan. Sekarang dialog yang ketiga. Tadi review dialog yang ketiga bagaimana? In the bus. Okay, good. That is the place where bus, in the bus. Jadi dia ngapain ceritanya? Dia ceritanya ada janjian dengan cewek satu. Dia terjebak macet. Nah, stop in the traffic jam, gitu kan? Stuck in the traffic jam. Jadi, maaf datang telat ke cewek satunya itu. Telepon ceweknya. Jadi maaf telat datangnya nih. Karena saya terjebak macet, gitu kan? Nah, terus si ceweknya bilang, ceweknya nanya, telat dikit atau telat banyak? Katanya gitu. Oh, ini terjebak macet, mungkin telatnya sedikit gitu, agak sedikit. Maaf saya ya, kata si cowoknya itu. Terus, ya nggak apa-apa, kata cewek satu. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak taunya nggak apa-apa. Pasti buka layarnya, set. Dia lagi jalan sama cewek lain. Nggak tahu ceweknya atau modus jadi dikadalin dah. Ya. Terus yang tadi yang keempat, cahaya lagi yang keempat. Bagaimana yang keempat? Good. At the garden. At the garden. Tadi yang terakhir ya, at the garden. Apa aja katanya yang ditanyainin? Ya. Ya, asking about the age. Okay, good. Jadi si cowoknya itu bilang, nanya usia ibu berapa? Bukan ibu ya. Jadi kalau cewek biasanya kalau ditanya itu marah dia. Marah katanya. Waktu itu di taman, tadi itu di taman dia marah karena itu adalah pertanyaan yang tidak sopan katanya. That is impolite asking to me katanya gitu. Impolite. Ya, saya berharap kamu tidak berbicara seperti itu. I have not. Seperti itu, impolite question. Jadi, impolite questions itu pertanyaan yang tidak sopan. Impolite. Polite itu sopan. Kalau berarti ada tidaknya itu. Impolite question. Jadi, pertanyaan yang tidak sopan. Jangan nanya gitu dong, nggak sopan nanyanya gitu. Nah, ya. Karena kan si cowok merasa pengen tahu karena dia ditanya duluan berapa umurnya. Cowoknya jawab 30, begitu cowoknya nanya balik, ceweknya malah marah. Tuh. Ya oke, terus terjadi permintaan maaf lagi. Maaf, oke ya, maaf. Tapi di akhir filmnya
Dia nanya lagi, maybe over 30, mungkin 30 tahun lebih katanya. Gitu, jadi ya tambah marah kali lagi. Oke, gitu ya videonya. Baik, nanti misalkan ingin mereview kembali, silakan nanti putar videonya. Setelah nanti saya akan upload ke YouTube ya. Oke. Oke, jadi kita udah tahu nih, tanpa kita belajar ini kita sudah tahu penerapannya seperti apa. Jadi common expression, jadi ekspresi yang biasa diungkapkan. Sorry, I'm sorry, please, I'm sorry, pardon me, or pardon me, apa gitu. Itu bisa mengulangi. Could you repeat the question? Nah itu, seperti itu. Terus kemudian untuk ekspresi secara formal, I apologize for my attitude. Saya minta maaf tentang attitude saya, kelakuan saya. Please accept my apologize for everything. Forgive me for. Nah, forgive me for. Maafin saya atas apa, bla 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 bla. Gitu. Oke. Oke, sampai sini kita dari agenda itu kan kita hanya membahas hari ini hanya membahas gratitude dan expression of apologizing. So, any question for those material? Yeah, I do apologize for coming late to the class. Okay, it is okay. It's okay. No problem. Okay. Any questions? Ada pertanyaan mengenai dua ini? Cara mengungkapkan terima kasih dan cara mengungkapkan permintaan maaf. Gimana Mbak? Mas, ada pertanyaan? Silakan di sini, monggo. Ajukan pertanyaannya. Implementation itu penerapan, implementasi. Nah ya, betul Mbak Siti, penerapannya ya, implementation. Saya tunggu deh 1 menit ya untuk buat pertanyaan. Apapun deh, di luar konteks ini nggak apa-apa, asal selama itu masih dalam konteks bahasa Inggris. Ada yang bisa dibahas, karena sampai saat ini hanya 2 hal ini saja pembelajaran kita malam ini. Untuk hasil UTS-nya, insya Allah minggu depan, as soon as possible, I will post it on Facebook, oke? Nanti hasil UTS saya posting di Facebook. Oke. Ya, monggo. Silakan. Silakan yang mau bertanya, silakan.
Oke, nampaknya rekan-rekan sudah mulai lelah. Nah, kita langsung ke tugas aja deh ya. Oke, tugasnya nggak banyak. Kita punya 3 tugas di sini. Teman-teman bisa lihat tugasnya pas 9, halaman 38. Monggo dikerjakan. Nah, itu 28 my old. Nah, itu nggak ada artinya Mas Drama. Itu katanya si siapa? Aduh, lupa itu yang ada di infotainment itu loh. Ya, ya, betul. Update banget nih Mas Drama ini. Ya, ya, betul si Vicky ya. Vicky, betul. 29 my old gitu ya. Itu salah itu. Salah bentar. Wah, aneh itu memang aneh. Itu salah ya, jangan ditiru ya. Pengen keren tapi sok keren salah lagi kayak gitu. Harusnya gimana? Ayo, teman-teman harusnya tahu dong bagaimana. Harusnya gimana? Yang betul gimana? Yang betul gimana? 28 usiaku gitu. Maksudnya, I am 28 years old gitu ya. Betul, Mbak. Betul seperti itu ya. Betul, good. Nah, jadi kalau ditanya, how old are you? Nah, jangan I am 20 old, my age gitu kan. Nanti I am 29 my age. Nanti diketawain gitu. Kan biasanya how old are you gitu pertanyaan. Nanti kita balas dengan I am 29 years old. Seperti itu ya. Age itu usia. Mbak Ani, age itu usia. Kalau ago itu yang lalu. 20 years ago. Nah, 20 tahun yang lalu. Nah, betul Mbak Siti, gitu Mbak Ani. Ya. Oke. Sekarang let's next to the questions. Let's next to the assignment. Nah, ini udah 5 menit lagi waktunya habis. Kita percepat ya penjelasan tugasnya. Monggo. Yang pas 9 halaman 38 saya rasa itu mudah. Jadi berikan respon kepada seseorang yang mengekspresikan, yang mengungkapkan tentang tentang terima kasihnya, cewek atau cowok. Nah, contohnya di bawah ini Ella dan Nuri. Nuri itu kan cewek. Thank you very much for accompanying me to the bookshop. Nah, di situ nanti kita lihat buku aja, responnya gimana. Oke. Not at all. You're welcome. Atau it's no problem. Seperti itu ya. Nah. Oke. Jadi itu tugasnya silahkan dikerjakan. Kemudian, nah ada hal-hal yang sebentar ya Mbak Nisa, sebentar. Saya jelasin dulu tugasnya. Oke. Jadi, tugas dikerjakan dengan diketik secara rapih dan tertata. Maksudnya apa? Biar enak ya dilihatnya. Kita belajar rapih aja dulu deh. Kalau ditulis juga kan, yang bagi yang nggak punya bukunya kan kesulitan. Kalau kita ketik itu kan seperti ketik pesan gitu kan. Lebih rapih lagi kan jawabannya.
Nah, ini aja ketik via email. Nanti kirim ke email jawabannya, kirim ke email. Emailnya kejar paket ab@gmail.com. Seperti itu. Batas akhirnya apa? Batas akhir sampai dengan pertemuan selanjutnya, berarti minggu depan. Jadi sebelum ada pertemuan minggu depan, sebaiknya dikerjakan dulu. Oke ya, Mbak Monica, Mbak Nisa, Mbak siapa lagi? Mbak Yuni, nanti kumpulkannya minggu depan ya, sampai minggu depan. Monggo diketik ya Mbak, yang sudah rapi, yang sudah diketik, silahkan itu lanjutkan. Yang masih menggunakan foto, silahkan pelan-pelan diketik jawabannya ya. Oke. Iya, betul Mbak. Kejar paket ab@gmail.com. Nah, itu tuh. Jawabannya aja. Misalkan tas sekian, jawabannya 1, 2, 3 gitu ya. Jawabannya saja. Kirim ke email. Ini kejar paket ab@gmail.com. Nah, subjeknya apa? Judulnya jangan lupa ya. Judulnya assignment 7. Nah, kan kita kalau mau ngetik email itu pasti harus pakai judul, betul nggak? Atau judul atau subjek gitu. Nah, kalau nama asli itu lebih baik, Mbak. Betul, Mbak. Itu lebih baik. Lebih baik karena juga saya kemarin-kemarin ngoreksinya sebagian itu bingung, Mbaknya nama aslinya siapa seperti itu. Nama asli Sopo gitu ya. Nama asli dan nama nickname-nya, nickname yang di biasa kita tatap muka ataupun di Facebook gitu ya. Ya, nama asli dan nama Facebook betul. Seperti itu, Mbak ya. Oke. Ada pertanyaan? Masih bingung? Masih bingung mengenai tugasnya? Saya harap bisa dikumpulkan tepat waktu ya. Ingat perintahnya, tidak boleh ditulis tangan kemudian difoto. Ya, seperti itu. Oke, siap ya. Baik, waktu sudah habis. Waktu kita sudah habis, sayang sekali, Mbak. We will discuss later in the next meeting. We will discuss, okay? Gimana, Mbak? Gimana, Mbak Nisa? Sok, satu lagi ya, satu lagi pertanyaan katanya Mbak Nisa, pertanyaannya. Gimana, Mbak Nisa? Tadi apa namanya? Have been sama ever been ya? Have been dan ever been. Tuh. Has been atau ever been? Saya belum tahu nih. Atau have been. Jadi kalau has been itu untuk subjeknya yang singular atau satu orang, satu gitu. Has itu pakai has. Tapi kalau have been itu untuk subjeknya untuk eh, lebih dari satu orang, 2 orang, 3 orang sampai banyak orang itu pakai have.
Itu. Kemudian untuk has been, have been, ever been, apa itu maksudnya? Have you ever been? Nah, misalkan, jadi biasanya kita ditanya, have you ever been in Bali gitu? Biasanya yes. Kalau misalkan belum pernah, never jawabannya itu. Nggak pernah, berarti never. Nah gitu. Has you ever been? Have you ever been? Berarti have you. Have you kan sudahkah Anda gitu. Sudahkah kamu? Sudahkah kamu? Have you ever? Have you ever? Sudah kamu pernah? Sudah pernahkah kamu gitu. Sama aja. Had itu di waktu masa lampau. Jadi bentuk have sama had. I've been doing good, ya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Sama aja itu. Saya sudah sedang melakukan yang terbaik. Oke ya. Itu sebenarnya permainan kata-kata saja. Jadi itu permainan tenses namanya, tenses. Jadi kalau kita membahas tenses itu ada babnya tersendiri, Mbak. 1 semester untuk bahas tenses. Jadi nanti itu sambil berjalan saja. Yang penting maksud dan tujuan orang nanya ke kita itu kita tahu, gitu aja. Apa nih maksud orang bertanya sama kita? Jadi alangkah lebih baiknya pada saat kita ingin belajar bahasa Inggris itu kita lihat maksud orang tersebut itu apa. Itu sudah 70% sudah betul, Mbak. Jadi kalau misalkan kita berbicara, orang lain berbicara, orang bule berbicara, terus kita ngerti apa yang dia maksudkan tanpa mengerti satu kata demi kata, itu sudah 70%, Pak, penguasaannya. Jadi misalkan ada orang bule Jerman ngomong dalam bahasa Inggris, kemudian kita ngerti sedikit mengenai maksudnya orang Jerman tersebut maunya apa, itu kita udah 70% menguasai. Itu aja parameternya. Oke. Baik. Kelas kita tutup ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita pasti ada topik baru lagi yang tidak kalah menarik. Apa aja topiknya? Kita nantikan minggu depan. Oke? Baik. Sebelum kita bubar, sebelum kita akhiri pelajaran ini, tadi di awal kita berdoa, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang telah diajarkan, dipelajari malam ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Amin. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selamat malam everybody. Selamat malam, good evening, good night, goodbye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.